Saudara, saya sudah menyusuri Jalan Pakel Baru Utara yang merupakan lokasi di mana daycare Little Aresia berada, tetapi secara umum memang tidak ada hal-hal mencurigakan, saudara. Jalan yang saya lalui adalah jalan umum, termasuk juga di sini begitu banyak perumahan dan juga ada sekolah dasar di dekat daycare Little Aresia. Dan saya akan tunjukkan lebih dekat, saudara. Bangunan yang tersegel dan terpasang garis polisi ini adalah tempat penitipan anak atau daycare Little Aresia yang menjelma menjadi neraka bagi anak-anak balita yang dititipkan dan diduga mengalami penelantaran dan juga tindak kekerasan. Saya akan tunjukkan lebih dekat ya saudara bahwa ini adalah bangunan dari daycare Little Aresia. Tentu sudah tidak beroperasi karena sudah disegel, termasuk juga sudah dipasang garis polisi. Saya akan coba masuk ke dalam saudara, tetapi saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian. Pak Rizky, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Dibo. Siap. Pak Rizky, bahwa pada tanggal 24 April 2026, polisi sudah menggerebek daycare Little Aresia dan proses hukum terus berjalan. Sejauh ini update terbaru terkait proses penyidikan seperti apa, Pak? Jadi terima kasih Mas Dibo. Sampai update untuk kasus sampai saat ini, kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 61 orang saksi dan kita menetapkan sebanyak 13 orang tersangka, yang mana kita membagi ke dalam 3 klaster, yaitu klaster pertama kita tempatkan ketua yayasan sebagai tersangka, di klaster kedua kita tempatkan 1 kepala sekolah sebagai tersangka, dan klaster ketiga kita menempatkan 11 orang pengasuh sebagai tersangka. Namun penyidikan ini masih berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan dalam kasus ini. Bahwa pada saat pertama kali polisi menggerebek dan juga merilis kasus ini, disebutkan bahwa ada 103 anak yang kemudian terdaftar di daycare Little Aresia. 53 diantaranya diduga kuat mengalami tindak kekerasan karena didapati terikat tangannya dan juga kakinya. Apakah untuk jumlah korban yang diduga mengalami kekerasan ini juga berpotensi bertambah? Sekarang kita membuka posko, Mas. Kita membuka posko, kita bekerja sama-sama pemerintah daerah. Kita mendapatkan informasi dari Pak Wali Kota bahwa untuk korban yang terdaftar sekarang, yang sudah melaporkan, itu sekitar 180 lebih. Boleh kita lihat ke dalam, Pak, untuk melihat seperti apa modusnya? Boleh Mas Dibo, silakan. Kita akan masuk, saudara, dengan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta ke daycare Little Aresia. Sebelum kita masuk lebih jauh, Pak Rizky, saya izin tanyakan bahwa ini ada coretan-coretan, Pak. Apa yang sesungguhnya terjadi di sini? Ya, ini mungkin bentuk ekspresi atau bentuk kekecewaan dari masyarakat yang di sekitaran ini. Oke, karena ini salah satu tulisannya ya, saya ingin tunjukkan. Ini tertulis jelas anak menjadi korban, dan ini sebagai gambaran bahwa ada rasa amarah mungkin ya dari publik ketika anak-anak kita yang kemudian dijadikan korban. Tidak ada pelang juga, Pak? Tidak ada. Tidak ada, hanya ya? spanduk-spanduk seperti ini, Mas. Hanya spanduk seperti ini ya? Oke, dan di sini juga masih ada tulisan lagi ya. Anak jadi korban manusia biadab. Boleh kita masuk ke dalam ya, Pak? Oke. Dan ini kondisi terasnya ya? Ya, ini sama, Mas. Pembunuhan mental anak. Oke, dan ini ada visi misi, Pak. Ada juga struktur organisasi yayasan. Sudahkah ini didalami oleh polisi? Ini sedang kita dalami, Bang. Oke. Kita bersama tim sedang kita dalami orang-orang yang ada di struktur ini. Dan ini ketua yayasan, Pak? Iya, benar. Dan juga Kepala sekolah. kepala sekolah? Iya, benar. Ini 2 orang yang jadi tersangka utama? Iya, benar. Oke. Apakah betul ketua yayasan ini juga, mohon maaf saya izin konfirmasi, merupakan seorang residivis? Iya, residivis kasus tipikor. Tindak pidana korupsi? Iya, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Iya, benar. Boleh kita masuk, Pak? Oke. Saya akan ajak Anda saudara melihat lebih ke dalam, dan ini adalah situasi di dalam tempat penitipan anak ataupun daycare Little Aresia. Banyak mainan-mainan ya, Pak ya, yang ada di ruangan ini. Mungkin bisa dijelaskan ruangan apa ini, Pak? Ini
Pertama ruang tunggu sebelum anak itu dijemput oleh orang tuanya. Oke. Jadi memang anak itu apabila mau dijemput sama orang tuanya, itu harus memberitahukan kepada yayasan. Kita dapati bahwa tidak pidana itu terjadi di ruangan-ruangan. Di ruangan ini? Iya, benar. Boleh Ruangan ini. Oh, ruangan ini ya? Nah, kalau ruangan ini bisa saya perlihatkan. Oke, saya akan tunjukkan ya saudara. Oke, ini ruangan? Iya. Jadi ruangan ini Mas, ruangan ini ada AC-nya, ada pelindungnya, ada pelindung dindingnya. Habis itu ada kamar mandi di dalam, sirkulasi sangat bagus. Tapi ruangan ini hanya digunakan apabila mau menerima siswa baru. Oh, oke. Ya, jadi ruang percontohan. Ruang percontohannya di sini. Artinya ruangan yang digunakan pada saat kondisi real tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Dan ini mungkin yang digunakan untuk menarik perhatian dari para benar. orang tua ya. Benar. Oke. Nanti saya perlihatkan yang di. Boleh ditunjukkan Pak? Oke. Oke, kita akan coba lihat ya, saudara. Kalau ini memang ruangannya bisa dikatakan cukup baik, tetapi ternyata yang digunakan oleh pengasuh daycare Little Aresia tidak seperti ini, dan ini adalah ruangannya. Ruangan real yang digunakan oleh daycare Little Aresia. Secara ukuran jauh lebih kecil ya Pak? Jauh lebih kecil, tidak ada AC, hanya kipas. Terus di dinding juga tidak ada pelindung. Oke, dari awal artinya seperti ini? Iya. Dan ini tidak ada sirkulasinya, mungkin Mas, Ya. Sebentar lagi mungkin baru ngerasa gimana pengapnya ya. Iya. Pada saat penggerebekan, seperti apa situasi di ruangan ini Pak? Ya cukup banyak anak dengan 2 sampai 3 orang pengasuh di sini. Dan anak kondisi dalam keadaan tidak menggunakan baju, hanya menggunakan pampers, dan kondisi kaki, tangan terikat. Kaki, tangan terikat? Iya. Mungkin, mohon maaf, secara tampilan itu seperti apa Pak? Apakah diikat kedua tangannya atau mungkin seperti ada yang diikat di pergelangan gini, habis itu tangannya diikat juga, habis itu kakinya juga diikat. Itu di rentang usia? Di rentang usia dari 3 bulan sampai 3 tahun. 3 bulan sampai 3 tahun, di ruangan yang sama? Iya. Kondisinya saat itu tertidur Pak anak-anak? Ada yang tertidur, ada yang nangis, ada yang sedang muntah. Ada yang sedang muntah juga? Iya. Itu dilihat langsung sama personil kita. Ditemukan juga mungkin yang dalam kondisi, mohon maaf, terluka? Iya. Ada juga? Ada yang diikat tangannya, diikat kakinya, terus diikat di pintu. Sedangkan di pergelangan ini sudah merah. Oke, saya izin tunjukkan di sini ya. Satu-satunya jendela yang ada di sini hanya di samping ya, dan berdekatan dengan toilet. Mohon maaf, tapi toiletnya saja ini sepertinya tidak bersih ya Pak ya? Iya, benar. Mungkin secara bentuk lantainya masih bisa diterima, tetapi untuk toiletnya sendiri saya lihat ya, kotor. Dan ini juga berkarat, tentu menjadi alarm juga bahwa kebersihan itu menjadi salah satu poin penting pada saat pengasuhan anak dilakukan. Ada lubang untuk AC sebenarnya ya, tapi tidak digunakan oleh para pengurus daycare Little Aresia. Oke. Tapi secara umum, Pak Rizky, operasional dari daycare Little Aresia itu dimulai dari pukul penitipan? Jadi dari pukul 7 mereka sudah mulai membuka yayasan ini sampai sore jam 5 sore. Sampai jam 5 Iya. sore. Ini tali fungsinya Pak, untuk apa? Ini untuk membawa makanan dari bawah ke atas, barang-barang. Kan karena kamar masih ada yang di atas ya. Dan itu sesuatu yang normal mungkin atau seperti apa? Karena tali seperti ini nampaknya cukup berbahaya juga ya, Iya, apalagi benar, kalau dimainkan oleh anak-anak. Makanan dibawa dari sini Pak? Iya. Jadi kan pakaian anak-anak, baju anak-anak itu kalau untuk yang di atas itu untuk mempermudah itu langsung digantung di sini. Terus nanti ada yang ngambil di atas. Saya akan tunjukkan sekali lagi, ini ada pengaitnya ya, yang digunakan untuk menaruh makanan berarti Pak ya? Iya, makanan, baju, barang-barang lah. Ruangan ini? Ini sama Mas, di sini juga kita dapati kemarin. Oh ini juga ruang, wah ini lebih lembab lagi sepertinya ya? Ini justru malah nggak ada nggak ada AC-nya juga, minim sirkulasi. Bisa dilihat mungkin tembok-temboknya sudah seperti ini ya. Lembab seperti ini bisa dilihat. Dan ini tidak ada pelindung Mas. Betul, tidak ada pelindung sama sekali, tidak ada toilet bahkan.
Dan juga hanya ada kipas angin di sini. Dan ini yang bahaya kan ini, Mas. Kalau Listrik, anak-anak betul. ini, Kondisi dari awal memang seperti ini. iya, Di lakban seperti ini. iya, hanya di lakban seperti itu. Oke, dan ini sangat rawan tersenggol ya, tersenggol anak-anak atau bahkan Dicabut, iya benar. secara paksa oleh anak-anak, dan sekali lagi aliran listrik mungkin saja membahayakan anak-anak itu. Oh, ini tempat menaruh barang ya. Iya. Masih ada matras. Jadi memang anak itu, Mas, kalau datang ke sini itu memang harus membawa baju dan bantal. Oke. Nah, jadi memang ada keterangan salah satu dari orang tua bayi, mereka itu per 6 bulan sekali mereka meminta pengasuh untuk memberikan bantal. Dengan maksud pemikiran dari orang tua, mungkin bantalnya kotor, kena iler, kena makanan dan sebagainya. Namun setelah mereka minta bantal itu, kok bantalnya masih dalam keadaan bersih. Rupanya setelah kita lakukan penggerebekan ya seperti ini, Mas. Bantal itu ya cuma ditaruh di sini. Tidak digunakan, Tidak dipergunakan. untuk anak yang dititipkan. Iya, benar. Termasuk kalau pakaian, Pak? Pakaian juga. Pakaian itu di awal dipakai, habis itu nanti dilepas, mau makan itu dipasang lagi, dokumentasikan untuk dikirim laporan harian ke orang tua. Selesai itu baru dilepas lagi, baru diikat lagi. Artinya anak-anak, mohon maaf, ketika ada di daycare Little Aresia, kondisi tidak terikat hanya ketika Makan sama mandi. selain itu Kondisi terikat iya. semua. Kita akan coba ke lantai 2 ya. Di atas ini masih ada 3 kamar lagi, Mas. Masih ada 3 kamar lagi. Iya, benar. Artinya secara total ada berapa kamar yang digunakan, Pak? Yang dipergunakan ada sekitar 6 kamar. 6 kamar. Ya? Iya, tapi memang waktu penggerebekan itu nggak 6 kamarnya yang terisi, Mas. Dan ini kamarnya, Pak ya? Iya. Lembab. Oke, itu bisa ditunjukkan ya. Kondisi lembab. Ada rembesan air ya dari atas ya. Dan sekali lagi ada lubang AC tetapi tidak ada air conditioner, hanya ada kipas angin. Dari sini toilet ya, Pak ya? Iya, benar. Langsung toilet. Langsung toilet seperti ini. Dan jendelanya juga hanya ditutup seperti ini, tidak ada teralis khusus ya. Iya. Hanya menggunakan kayu. Oke. Ada yang berbeda mungkin, Pak, saat penggerebekan kondisi anak-anak di sini? Jadi di sini kita dapati salah satu anak itu kondisi tangan terikat, kaki terikat, lalu ikatan kakinya itu diikat lagi ke pintu gitu, Mas. Pintu sebelah sini, Iya, Pak? benar. Oke, boleh mungkin ditunjukkan ya? Iya. Oke. Diikat pintu di sini. Di sini? Iya. Artinya anak, bagian apa, Pak, yang diikat? Di kakinya diikat, habis itu ikatannya itu diikat lagi ke pintu. Tujuannya? Tujuannya kalau dari hasil pemeriksaan memang biar anak ini nggak kemana-mana gitu. Oke, tapi diikatnya di pintu ya, dan itu salah satu perlakuan yang tentu sangat jauh dari kata manusiawi. Iya. Oke. Ini saya perlihatkan ada tempat mainan, namun mainan itu nggak pernah dipergunakan, Mas. Masih dalam plastik semua. Tidak pernah dipergunakan? Iya. Ini, Mas. Oke. Oke. Mainannya ada, tapi nggak pernah dipergunakan. Ini warnanya masih sama. Ini dari yayasan. Oh, ini dari yayasan. Nah, mungkin hanya untuk menarik ya. Menarik bahwa di sini ada permainan. Tapi ini kenyataannya Masih berplastik semua ya. masih berplastik, betul. Ini tidak ada sama sekali bahkan yang sudah terbuka ya, Pak ya. Mungkin hanya boneka saja. Oke, dan ini juga masih di plastik semua ya, mainan bunyi-bunyi seperti ini. Oke. Kita akan coba ke ruangan lainnya, saudara, di lantai 2. Ini ruangan terakhir. Ini ruangan terakhir, Iya. oke. Kondisinya sama, ya kurang lebih 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5 Iya, ya. benar. Playmate juga memang hanya sebatas ini. Iya benar. Tidak full satu Tidak kamar full, ya. Tidak full. Ini yang cukup membedakan, ada semacam pembatas ya untuk Iya, anak-anak. Iya. Namun waktu kita gerebek ini tidak ada anak yang di sini. Semua anak kondisi dalam keadaan. Oh, tidak ada di dalam? Tidak ada. Semua di luar? Iya. Dan tentu ini ya, ke lantai-lantai berarti, Pak ya? Tertidur di lantai. Dan apakah itu yang menjadi alasan bahwa, koreksi kalau saya salah, ada sejumlah anak yang, mohon maaf,
mengalami gangguan pernafasan. Iya, benar Mas. Jadi kita dapat input masukan dari informasi dari tenaga medis bahwa ada beberapa anak yang mengalami gangguan pernapasan semenjak dititipkan di sini. Daycare Little Aresia tak hanya terdiri dari satu bangunan, namun terdapat 2 bangunan yang digunakan untuk menitipkan anak. Meski bangunan kedua tergolong lebih baru, namun perlakuan terhadap anak yang dititipkan tetap sama, yakni diikat dan ditelantarkan. Bahwa tadi kita sudah melihat secara utuh, Pak Rizky, kondisi dari dalam tempat penitipan anak Daycare Little Aresia. Untuk Daycare Little Aresia ini sudah beroperasi sejak tahun berapa, Pak? Jadi kalau beroperasinya daycare ini itu di tahun 2021, Mas. 2021? Iya, 2021. Namun sambil berjalannya waktu mereka mengurus akte pendirian. Itu akte pendirian, kalau dari akte pendirian kita lihat di tahun 2022, Mas. 2022? Iya, benar. Ada informasi juga bahwa Little Aresia itu tidak hanya berkutat pada tempat penitipan anak atau daycare, tetapi juga membangun taman kanak-kanak. Iya, benar. Kondisinya, posisinya tidak di sini, namun ada di utara gedung ini. Apakah ada kemungkinan bahwa dugaan tindak kekerasan yang dilakukan di Daycare Little Aresia ini tidak hanya menyasar tempat penitipan anak, tetapi juga di taman kanak-kanak juga? Mungkin saja. Makanya kita membuka posko, kita membuka informasi yang seluas-luasnya. Apabila orang tua yang mengalami kekerasan terhadap anaknya, itu silakan melaporkan ke kita. Akan kita lakukan penyelidikan mendalam.